Cuma ada 5 atau 6 doang tuh yang jualan si SF2 Kaiser ini. Dan catnya menurut gue yang gue bisa bilang oke banget tuh di bagian emasnya sih. Jangan sampai kalian paksa karena nyangkut terus kan terus malah yang ada ya kalau nggak patah ya minimal. Kali ini gue pengen ngebahas SF Sentai lagi nih, yaitu udah kebalik, SF2 Kaiser dari serial Super Sentai Zenkaiger. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita masuk ke intro dulu. SF2 Kaiser sendiri sebenarnya adalah rilisan kedua dari serialnya atau Zenkaiger, dan menariknya untuk versi yang ini, untuk rilisan kali ini tuh termasuk Pibandai gitu. Jadi termasuk web eksklusif dan bisa dibeli hanya di websitenya Pibandai atau Tamashii Nation. Jadi kalau misalkan coba nyari di Tamashii Nation Store di Jepang atau misalkan ke retail mungkin agak sulit yang nemuin ini gitu. Bahkan mungkin gak dapat gitu, soalnya emang ya web eksklusif gitu dijualnya. Tapi mungkin misalkan cari ke Mandarake yang misalnya emang Tokyo second hand gitu atau di mana, ya mungkin masih bisa nemuin gitu. Di umumnya pertama kali itu di bulan Agustus tahun lalu ya, dan rilisnya itu di bulan Januari 2023. Kebayangkan tuh, jauhnya kami baru nge-review barang ini di bulan Oktober berarti ya. Itu hampir 10 bulan kita baru dapet ya SAF gitu. Jadi ya karena saking limitednya, hanya web eksklusif, jadi ya wajar dong kita baru bisa nge-review sekarang. Untuk harga dari harga resminya nih ya, dari premium Bandainya itu sendiri atau dari Tamashii Nation sendiri, harga itu sekitar 7.700 yen. Itu include tax kalau nggak salah. Dan misalkan kalian coba cari di marketplace lokal nih, misalnya di toko hijau atau toko oren misalkan, itu harganya mungkin sekitar 1,3an sih udah ada gitu. Tapi sayangnya mungkin karena yang web eksklusif juga, bukan barang reguler yang banyak banget rilisan yang dirilis gitu stoknya gitu secara kuantitas. Jadi pas gue nyoba ngecek ke toko hijau, itu agak susah tuh gue nyarinya tuh stoknya gitu. Jadi hanya beberapa orang yang jual, cuma ada 5 atau 6 doang tuh yang jualan si SF2 Kaiser ini, baik itu yang masih MIB atau yang udah BIB atau mungkin bekas koleksi mereka gitu. Oke, kita lanjut ke boxnya dulu. Boxnya sendiri sebenarnya basic ya, SF reguler ya, atau SF standar gitu, bukan reguler, maksudnya bukan Shinpocho Seho gitu. Jadi SF reguler yang Pibandai gitu. Jadi di sini ada penampilan si Two Kaiser sendiri, si figurnya sendiri gitu dengan tulisan Two Kaisernya. Terus di kiri kanannya juga ya namanya sendiri Two Kaiser. Terus yang di kiri juga Two Kaiser. Ada si figurnya sendiri bagi pose. Di atasnya juga ada brandnya sendiri, SF Figure Arts Two Kaiser gitu. Dan di bawahnya juga ini ya mungkin ada barcode dari untuk nomor seri si stoknya sendiri. Terus di belakangnya juga ada 3 pose yang ditampilkan di belakang yang mungkin bisa kalian coba untuk kalian posekan untuk display kalian atau buat foto toy fotografi gitu. Di dalam boxnya sebenarnya cukup ringkas juga nih ya, cuma ada 1 blister doang tuh di dalam. Jadi dalam 1 blister itu tadi dari main body figurnya, si Two Kaisernya, 4 pasang tangan opsional yang bisa kalian ganti-ganti sesuai yang kalian pengenin. Terus juga ada part gertingernya, yaitu bisa dibilang chargernya juga iya, pistolnya juga iya, pedangnya juga iya, jadi bisa diganti-ganti tuh modenya seperti apa. Dan juga ada 1 part bilah pedang di saat kalian pengen nyoba ganti gertingernya jadi mode pedang. Dan untuk manualnya kalian cari-cari kok gak nemu kertasnya. Tenang, jadi di si Two Kaiser ini, di SF2 Kaiser ini, untuk mencari manualnya kalian tinggal cari tuh di lidah boxnya. Jadi di lidah box itu bakal tertera manual tuh di sini. Tuh, sama di sebelahnya. Tuh. Salah ya, ini satu. Jadi kalau kalian nyari panduannya gimana untuk ganti partnya, terus gimana cara pasang bilah pedangnya atau apa aja bisa dilakukan dari SF ini, bisa kalian lihat tuh dari lidah box ya. Jadi ya perlu cari kertasnya lagi ya, hampir semua SF sekarang tuh emang kayak gitu tuh, hampir semua ya. Beberapa masih ada sih yang pakai kertas atau bagaimana mestinya gitu. Cuman ya untuk yang versi ini emang cuma ada di lidah si boxnya. Karena udah gue pegang nih figurnya nih ya, jadi setingginya si figur ini kurang lebih sekitar 145 mm atau 14,5 cm. Materialnya pun masih sama, ABS dan PVC, plastik gitu. Jadi emang basicnya SR emang ya itu aja gitu, sebagaimana SF semestinya gitu. Dan ditambah untuk bagian elastisnya ada di bagian renda shootnya. Jadi yang kalian ngerasa nanti untuk artikulasi bakal terbantu banget tuh, jadi nggak bakal ngalangin si bagian pangkal paha. Detail sculptnya juga cakep banget gitu, jadi dari kerutan suitnya juga detail-detail kecil ya, seperti di kaki bootnya juga ada sedikit ada detailnya gitu. Terus di bagian detail-detail body partnya segala macem, di beltnya juga garis-garisnya kelihatan banget. Helmnya juga oke banget kalau gue bilang, walaupun agak ngedorf sih di bagian Google ya, di bagian hitamnya tuh kok malah ngedorf, bukan glossy kayak kaca gitu. Cuman ya udahlah nggak apa-apa gitu.
Dan catnya menurut gue yang gue bisa bilang oke banget tuh di bagian emasnya sih, karena emang basically kan Tukeser kan warnanya emas ya. Jadi perlu gue bilang karena emang keseluruhannya emas, jadi warna emasnya dari si catnya Tukeser ini gue bilang top notch banget gitu. Asik sih ngeliatnya gitu, kayak nggak rugi gitu ya, kayak Bandai itu web eksklusif gitu. Pas megang ya puas jadinya dengan warna emasnya segala macam gitu. Oke sih kalau pas gue berdasarkan display gitu kan pandangin gitu. Untuk artikulasi sendiri ya masih standar SAF gitu ya, nggak banyak perubahan ya. Ada swivel joint, double joint, terus untuk area-area sebenarnya untuk siku, lutut, dan juga untuk area pangkal paha juga bisa di split segala macam. Ya thanks to bagian elastis di bagian renda shootnya ya, jadi kalian nggak perlu khawatir misalnya kalian mau split segala macam ya. Cuma kalian harus tetap hati-hati ya, gimana SAF tuh agak kadang-kadang kalau hoki dapat yang oke gitu, kadang dapat yang atau getas pecah gitu, jadinya ya tetap harus hati-hati ya gitu. Ya kalau misalnya di split pun juga nggak begitu jauh-jauh banget ya, soalnya elastis nggak begitu jauh tuh jangkauannya. Beda dengan yang kita sebelumnya bahas SAF SS Go Kairet itu emang dikhususkan karena emang udah Shinkocho Seho, emang harus ngasih nilai plus gitu ya. Jadi buat kalian yang berharap ini bakal mirip kayak SS Go Kairet, sayangnya enggak gitu. Jadi emang basicnya SF seperti apa, bisa di pose-posein artikulasinya macam-macam, cuman ada keterbatasannya juga gitu. Ya standarnya SF aja. Cuman nih sayangnya nih ya kalau gua bilang, karena emang gara-gara emang patokannya udah SS Go Kairet gitu ya. Di bagian kerahnya masih yang sculpt yang keras gitu, yang bukan yang elastis kayak yang kemarin yang kita bahas ya. Agak keras, jadi untuk artikulasi di bagian kepala mungkin agak terganggu gitu. Kemudian yang gue jadi notes gue mungkin di bagian artikulasi perut ya. Jadi di artikulasi perutnya sendiri tuh, kalian mungkin kalau misalnya kalian cek di punggungnya, bisa kalian tekuk ke depan, itu tuh nanti bakal mentok tuh, bakal apa ya, nyangkut gitu di antara dari bagian dada ke bagian perut abdomen gitu. Jadi di bagian punggung ini bakal nyangkut tuh, entah kenapa nyangkut. Jadi kalian harus hati-hati, jangan sampai kalian paksa kalian nyangkut terus kan terus malah yang ada ya kalau nggak patah ya minimal catnya malah lepek gitu kan, sayang banget gitu ya. Tim Bandai gitu, jangan sampai kenapa-napa nih SAF. Kemudian untuk part tambahannya juga ada tadi gue bilang ya, 4 pasang part tangan opsional yang bisa kalian sesuaikan, bisa kalian pakai untuk pose-pose yang kalian pengenin gitu. Untuk pasang part senjata atau pengen pose yang lain ya tinggal kalian ganti-ganti aja tuh. Ball jointnya pun juga tetap sama seperti SF bagaimana mestinya ya, standar aja gitu, nggak ada yang berubah dari yang sculpt ya atau gimmick atau segala macam. Dan untuk part aksesorisnya yaitu girdlingannya sendiri sebenarnya ada detail-detail yang keren sih gitu. Jadi di aksesoris sendiri si girdlingan ini secara detail juga ya sculptnya udah oke, walaupun catnya tidak semeriah di SS ya gitu. Cuman secara detail udah oke, juga bisa diputar juga, knob apa setirnya ini bisa diputar ya seperti yang kalian tahu di serialnya si setirnya kan bisa diputar ya. Tuh, jadi bisa kalian putar-putar, bisa kalian sesuaikan dengan pose yang kalian pengenin gitu. Terus kemudian ada untuk versi ini kan lagi gun mode nih. Jadi untuk gun mode-nya sendiri ya udah pakem dari boxnya, dari awal kalian beli pasti bakal kayak begini nih. Tapi kalau misalkan pengen coba jadi part pedangnya, nah kalian tinggal cabut aja part bilahnya ini. Terus kalian pasangkan dengan part bilah pedang yang ada di dalam boxnya yang di display itu gitu. Jadi tinggal kalian pasangin aja. Jadi ya udah langsung berubah jadi part pedangnya gitu. Untuk pose-posenya ya mungkin bisa dicoba dan dibuat dengan SAF ini, mungkin bisa kalian lihat juga di footage berikut ini. Itu dia tadi review gue tentang SF Tukeser web eksklusif di Bandai ya. Jadi menurut kalian oke atau enggak, gue kembalikan lagi ke kalian. Tadi kan udah gue coba jabarin tuh poin-poinnya yang menurut kalian oke, ya boleh. Kalau menurut kalian masih kurang, mungkin ada yang lu kayak nanti dulu deh. Ya udah itu silahkan ke kalian aja gitu. Gue cuma menjabarkan
dari perspektif gue, dari pendapat gue, ya semoga bisa diterima oleh kalian. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian jika bermanfaat ya. Dan kemudian jangan lupa berkali-kali gue bilang subscribe channel Kotak Coklat. Jadi buat kalian yang udah nonton video ini, mungkin dia udah nonton berkali-kali video ini tapi belum subscribe, langsung aja pencet tombol merahnya. Jadi bisa kalian tahu update terbaru dari kami. Terus kalian juga bakal dapat info-info terbaru dari kami. Jadi nggak bakal ketinggalan info tentang soal mainan apapun itu dari channel Kotak Coklat. Terima kasih yang udah nonton sampai habis dan sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Bye.